Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Gema takbir berkumandang di mana-mana, dari masjid dan mushola. Anak kecil maupun orang tua, semua bertakbir, bertahmid dan bertahlil, memuji dan mengakui akan kemahabesaraan Allah Subhanahu wa taala. Segagah dan setampan apapun kita hanyalah hamba yang lemah dan kecil di hadapan Allah. Sangat naif untuk berlaku sombong, karena alam semesta dan seisinya hanya milik Allah yang Maha Mencipta. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, di mana Allah masih senantiasa memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang hingga mampu melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Adha di pagi dan cerah di Masjid Rawdatul Taimin yang penuh berkah. Oleh karena itu, mari kita gunakan nikmat sehat dan umur panjang ini sebagai modal untuk terus berusaha dan berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah pada momentum Hari Raya Idul Adha yang mulia ini adalah dengan menguatkan solidaritas melalui semangat berbagi kepada sesama. Semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha sebenarnya sudah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Di momen ini umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan sebagian dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari sinilah kita belajar bahwa Idul Adha bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang kepedulian dan berbagi dengan sesama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. Artinya Allahu a'lam bimuradih. Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Lalu apabila telah rebah atau mati, makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, alias tidak meminta-minta, dan juga orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah mendudukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 36. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ayat Al-Quran yang baru saja kita dengar tadi sejatinya memiliki spirit yang sangat kuat tentang semangat berbagi di momen Hari Raya Idul Adha. Di dalamnya tersirat sebuah makna bahwa ibadah kurban menjadi sarana untuk menebar kebaikan dan mempererat tali kasih sayang antar warga, sehingga kebahagiaan hari raya ini dapat dirasakan oleh semua orang, baik yang berkecukupan maupun mereka yang sedang membutuhkan uluran tangan. Oleh sebab itu, ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah dalam Islam bagi umat Islam yang mampu melaksanakannya, baik yang tinggal di perkotaan, pedesaan maupun dalam keadaan bepergian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Al-Muhaddam. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun ala man qadara 'alaiha minal muslimin min ahli al-amsar wal qura wal musafirin. Berkurban
hukumnya sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik yang tinggal di perkotaan, pedesaan maupun yang sedang dalam perjalanan. Karena itu, kalau Allah sudah memberi kita rezeki yang lebih, jangan sampai kesempatan untuk berkurban ini terlewatkan begitu saja. Sejatinya berkurban adalah salah satu cara untuk berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dari situlah rasa peduli, kebersamaan dan solidaritas di hari raya bisa benar-benar terasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Namun demikian, kita perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena itu jangan sampai merasa tidak dapat mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari raya Idul Adha hanya karena belum mampu berkurban. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan bahwa berbagi tidak harus dengan sesuatu yang besar. Bahkan dalam satu hadisnya, Nabi SAW mengingatkan agar seorang muslim tetap berusaha membantu dan membahagiakan orang lain sesuai dengan kemampuannya, meskipun hanya dengan memberi sepotong kurma, dan jika pun tidak mampu, maka cukup dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Nabi bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Jika tidak mampu, maka dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu, mari kita jadikan momen hari raya Idul Adha ini sebagai momentum untuk berbagi kepada sesama, khususnya kepada mereka yang kurang mampu, fakir, miskin, dan anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kita. Lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu. Jika Allah memberi kelapangan rezeki dan kita mampu berkurban, maka tunaikanlah ibadah kurban. Namun jika belum diberikan kemampuan untuk berkurban, tetaplah semangat berbagi dengan cara bersedekah, baik berupa makanan, pakaian, uang, atau perkataan yang menyenangkan hati saudara kita. Dengannya kita sudah berkontribusi besar dalam menjadikan momen hari raya Idul Adha ini sebagai momen berbagi kepada sesama. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Demikianlah khutbah singkat ini tentang pentingnya menguatkan solidaritas lewat semangat berbagi di hari raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang gemar berbagi, peduli terhadap sesama, dan selalu menjaga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berhari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, serta menjadikan Idul Adha tahun ini sebagai momen untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, mempererat tali persaudaraan, dan menghadirkan kebahagiaan bagi orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. جعل الله وإياكم من العائدين الفائزين المغفورين كل عام وأنتم بخير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.